full tuh 7 tahun aku kuliah doang. Soalnya dulu ketika orang kuliah, aku tuh warnet. Ini ada 3 framework ya. Jadi diingat, pertama dalam menentukan apa yang sebenarnya bagus untuk kita itu ada 3. Pertama, money, ada duitnya nggak? Pertama money. Yang kedua, Dan kalian berhasil Iya. jadi finalis top 10. top 10. Top 10 dari 2000 sekian. Satu-satunya lulusan bootcamp. Halo semuanya, welcome back to obrolan karir digital bersama aku Riza Prastia, dan di sebelah kanan kiri aku ini udah ada teman-teman alumni dari Data Science. Mereka ini baru aja ikutan kompetisi hackathon, selain di upgrade skill juga di Purwadika, setelah lulus mereka jadi lebih percaya diri untuk ikut kompetisi yang bergengsi ini. Nah, langsung aja kita kali yang ngobrol langsung. Ada Mas Andi di sini, ada Kak Syifa juga, dan juga Kak Gifari. Boleh dong, siapa dulu nih yang mau perkenalan mungkin lulusan tahun berapa di Purwadika dan sekarang kerja sebagai apa? Oke. Ya, aku ikut Purwadika itu 2023 kuartal 4 lah ya. Jadi lulus itu 2023 awal. Lalu aku sekarang kerja di government, dan selain itu aku juga content creator. Aku bikin konten dan sekarang juga jadi data science lecturer juga. Banyak juga ya. Mas Andi banyak juga ya kerjaannya ya. Kehidupan berat, Mas. Iya. Iya. Tapi jadi anak data science, jadi content creator, pede Mas? Pede banget, karena dari ilmu yang aku pelajarin dari Purwadika aku share. Jadi aku udah yakin nih, karena ya basicnya aku udah ada dari Purwadika. Walaupun pas lagi syuting pasti agak kaku-kaku dikit ya. Yes, pasti. Ya. Kalau Kak Syifa lulus masuk Purwadika atau lulusnya tahun berapa? Ya, halo semuanya, aku Syifa. Aku lulusan Purwadika itu tahun 2022 di kuartal 1. Jadi ini aslinya aku sama nih sama Mas Gifari. Ya. Kalau sekarang Kak Syifa kerja Sebagai technical consultant, tapi memang lebih fokusnya ke data engineer di salah satu IT consulting di Jakarta. Oke, ini udah agak berbeda nih ya, walaupun sama-sama anak DS. Ya. Mas Gifari. Ya, nama aku Gifari. Jadi aku lulus Purwadika tuh ya bareng sama Syifa. Kelasnya sama, ada data science online kan. Terus sekarang aku sebagai front end developer malah justru di sebuah startup namanya Fresh Factory. Oke, ini walaupun bertiga sama-sama anak DS, tapi kerjaannya beda, terus juga industrinya juga beda. Ini lumayan unik ya, maksudnya kirain tuh kalau misalnya DS ini bakalan nggak jauh beda gitu ya. Yep. Tapi ada perbedaannya juga ya. Lumayan broad sih, Mas, lulusan data science ya menurutku. Tapi kalau misalnya background pendidikannya ngaruh juga nggak sih, maksudnya dengan kalian kerja sekarang sebelum masuk Purwadika? Karena kan mungkin background pendidikannya kalau Mas Gifari apa? IT kah? Kebetulan IT juga tapi jadi masih nyambung-nyambung aja sebenarnya. Kalau Mas Andi? Ya, aku IT juga, tapi belum spesifik di data analisis ya waktu itu. Kalau Kak Syifa? Ya, kalau aku mungkin agak berbeda sama mereka semua. Aku Oke. teknik perencanaan wilayah dan kota. Jadi bisa dibilang untuk tekniknya itu sekitar mungkin 30-40% gitu. Sisanya itu lebih ke bisnisnya. Keren juga Kak. Iya, maksudnya dari tata kota gitu kan, maksudnya dari kalau misalnya Mas Gifari dan Kandi ini kan masih backgroundnya kan IT gitu, maksudnya mereka kalau misalnya ke data science hitungannya switching sih ya, tapi nggak yang terlalu jomplang banget lah ya gitu. Kalau misalnya Kak Syifa kan dari tata kota terus pindah ke data science. Iya. Itu tuh karena apa Kak? Karena nggak nyaman di tata kota atau kayak menemukan passion baru kah? Ya, jadi sejujurnya waktu aku kuliah pun itu nggak sepenuhnya aku langsung fix, oh aku lulus mau jadi ini. Oke. Itu jadi tahap eksplorasi gitu. Oke. Karena aku lihat orang-orang pun yang udah 10 tahun kerja itu masih tahap eksplorasi. Jadi aku udah sadar dari awal nih, aku pengen eksplorasi dari awal. Dan aku sebenarnya bisa dibilang aku udah menemukan benang-benang merah saat aku belajar di kuliah. Mulai dari aku pernah berkesempatan jadi head of data. Yang mana itu nge-manage data tapi itu lebih ke spasial, yang mana itu outputnya itu untuk jadi perencanaan suatu kota gitu. Jadi sebenarnya masih ada irisan-irisannya Iya, sama data. betul. Kalau Mas Andi sendiri sebelum Purwadika apakah sama kayak Kak Syifa yang kayak ada irisan-irisan kayak gitu-gitu? Gimana tuh kalau Mas Andi? Oke.
Jadi sebelum di government ya, Mas, itu aku kerja di perusahaan retail sebagai support software developer. Nah, itu aku ada sedikit irisan. Jadi waktu itu emang basicnya SQL ya. Jadi di situ hari-hari isinya query SQL, checking query-query SQL. Tapi di situ aku belum mengenal yang namanya analisa data. Jadi dari situ aku nggak tahu tuh apakah dari dataset ini bisa dijadikan insight kayak gitu sih Mas. Itu yang membuatku juga tertarik ya untuk belajar analisa data. Berarti itu sempat ngalamin stuck kah atau kayak kebingungan kah? Kayak gitu-gitu. Oh ya tentu, pasti dong. Eh. Saya ikut ini karena saya ngerasa stuck juga kan. Jadi ya biasanya nih Mas, kalau saya pribadi ya ngerasa stuck itu setelah 3 tahun berjalan. Gak tau ya kalau orang lain ya. Jadi emang sudah ngerasa stuck juga waktu itu. Terus di kantor kedua juga lumayan merasa stuck gitu ya. Makanya aku harus take decision, ikutlah Purwadika. Gitu sih. Berarti memang ada keresahan yang nggak nyaman aja lah ya gitu. Betul. Makanya coba switching kayak gitu-gitu. Kalau Mas Givari apakah sama Mas pas dulu? Sebelum Purwadika tuh belum pernah kerja. Oh gitu. Berarti apakah mengalami hal yang sama, nge-stuck juga tapi mungkin Iya. konteksnya tempat kuliah kah atau gimana? Menarik nih ceritanya. Oke. Agak oke. panjang ya. Oke. Oke. Jadi kenapa tuh Mas? Jadi aku ini kan kuliah ya Heeh. dari tahun 2014, Oke. Jurusan? Teknik Informatika, Oke. IT. Lulusnya itu tahun 2021. Full tuh 7 tahun aku kuliah doang. Oke. Kenapa bisa Lama. Kenapa Ya, lama nih? sama Kenapa kan? lama nih? Soalnya dulu ketika orang kuliah, aku tuh warnet, begadang di warnet. Gitu. Mungkin kalau zaman sekarang kan orang push rank Mobile Legend ya. Iya. Kalau dulu aku Dota. Iya, Dota, tahu. ya. Kok tahu ya? Iya, emang Dota dulu. Kena aku. Jadi Mas Givari nih pas kuliah mindsetnya adalah bukan lulus di tepat waktu ya, tapi di waktu yang tepat. Iya, betul. Ya kan. Tapi Ya. berarti di situ emang lagi ngerasa down-nya terus ngapain ya gue ya Iya, nanti ke di saat depannya. itu pulang kuliah main itu seneng. Setelah itunya kepikiran juga. Masa depannya Jadi bakal kayak gimana cycle nih? yang gak putus tuh. Oke. Senang-senang, stres, senang-senang, stres itu 7 tahun. 7 tahun. kayak Awal-awal tahun mah nggak berasa. Pas Iyalah. penghujung tahun tuh. Tapi dulu tuh udah sempat kepikiran gak sih kayaknya nanti setelah lulus kuliah gue pengen kayak gini deh gitu. Atau nggak ada ya udah main Kalau aja lah. pikiran mimpi itu Heeh. justru banyak, Oke. tapi random. Oke. Aku bisa Salah nih- satunya apa tuh? Aku bisa nih jadi penulis. Aku bisa nih Oh, jadi iya. itu tuh banyak. Oke. Nggak berhenti di situ. Ini dua ini udah beda nih. Yang satu tiba-tiba pengen jadi penulis, yang satu nih harus banyak nih. Nah, kalau Mas Andi gimana nih? Oke, ngomongin ini ya, Mungkin kayak cita-cita kali ya. cita-cita. Oke. Pas sebelum Purwadika. Kalau cita-cita sih sebenarnya prefer jadi musisi ya zaman dulu. Wah, kan? Ini kan. Iya. Ya zaman kuliah Oke. passionate banget main musik kan, terus ikut paduan suara, pernah ikut perlombaan juga, dapat gold medal, sorry ya, Aha. dapat gold medal di Pesparawi, Medan. Ya sehari-hari lebih suka ngulik musik daripada kumpul sama anak IT. Jadi biar apa ya, kalau kumpul sama anak IT kan kebanyakan cowok-cowok doang ya. Iya. Kalau di lingkup musisi itu biasanya mix ya, ada cewek, ada cowok, dan ada berbagai jurusan juga gitu ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kok fokus di IT, specifically di data? Jadi sebenarnya ada frameworknya. Ini aku share frameworknya, Mas. Ini Oke. ada 3 framework ya. Jadi diingat, pertama dalam menentukan apa yang sebenarnya bagus untuk kita itu ada 3. Pertama, money, ada duitnya nggak? Oke. Pertama money, yang kedua knowledge, kita punya ilmunya atau enggak, dan yang ketiga ini cukup penting nih, passion. Nah, ketiganya itu kalau dibikin tuh kayak bulat-bulat itu jadi irisan. Oke. Nah, meskipun misalkan nih, tadi kan aku lebih suka musik ya, lebih suka musik, passionnya di musik, tapi duitnya lebih banyak di IT atau data. Ya udah, passionnya kita turunin dulu tuh. Knowledge-nya ada nggak? Oh, knowledge-nya aku punya. Jadi ketiga itu ketemu irisannya, jadilah IT atau spesifik data ini, Mas. Oh, unik juga ya. Jadi Tadi kayak tadi gitu. 3 nih ada money, Money, knowledge, dan juga passion. Passion.
Ini menarik sih. Ini kayaknya bakal aku pakai. Ini kayaknya setelah dari syuting ini bakal aku pikirin. Oke, money apa ya? Kalau di gua ya knowledge-nya apa, passion apa. Tapi menarik juga sih framework ini nih. Dan ini bisa ngebantu buat kita nentuin ke depannya mau gimana juga kan. Yep. Tapi kalau misalnya kita mundur lagi nih, tahu Purwadikanya deh, gitu. Kalau tadi kan udah ngomongin background kuliah, terus dan lain-lain. Tahu Purwadika nih dari mana? Kalau dari Kak Syifa tadi itu karena ads, ya kan? Ada ads Instagram dan lain-lain. Tapi bikin yakinnya adalah tadi kenapa Kak? Ya pas udah aku masuk ke dalam-dalamnya. Oh, Jadi kayak aku udah dicek-cek tipe ya? orangnya aku harus lihat bukti dulu lah. Ah, oke. Selain silabus aku lihat juga review orang-orang kayak gimana. Ya mungkin ada banyak guys luar di Ya, ya. sana. Cuma yang nggak tahu yang bikin aku yakin dengan alasan-alasan tadi sih. Jadi ya udahlah aku nggak mau ini udah cukup menurutku. Jadi ya udah mulai secepatnya lebih baik. Gitu. Oke. Kalau misalnya Kak Givari, ini kan anak warnet nih, ya kan? Tahu Purwadika dari mana Kak? Apakah dari teman warnet? Gak mungkin kayaknya ya. Itu lulus dulu sih intinya. Oke, udah lulus. Setelah lulus baru teman warnet justru. Nah, Cuman dia udah berhenti lama, udah berhenti apa nih? berhenti ngewarnet. Oh, berhenti ngewarnet. Jadi dia udah lulus duluan. Oke. Dia tuh bootcamp Purwadika juga, tapi ini apa namanya full stack. Dia full stack. Aku tertarik di data science. Kenapa? Karena dulu aku skripsi tuh ada irisannya lah dengan data science. Ini kayaknya yang lebih aku tahu di bidang ini. Karena skripsinya masih pas kuliah ada beririsannya. Tuh. Nah, kalau Mas Andi, tahu Purwadika dari mana, Mas? Oke, ini menarik juga sih. Oke. Sebenarnya kurang lebih hampir sama ya dengan Syifa. Cuma kan waktu itu ya sama karena base-nya tadi awalnya ngerasa stuck, terus sempet nyari-nyari kerjaan kan di Google dan sebagainya, lowongan IT dan sebagainya. Nah, dari keyword IT itu ternyata ada iklan Purwadika data Oke. science di Instagram ya. Dan pas aku buka, nah karena aku orangnya tuh cukup melihat visual ya mas. Visualnya tuh bagus ya, jadi keren banget sih. Ini untuk tim ads-nya Purwadika dan tim visualnya Purwadika di dalam marketing ini sukses ya. Aku lihat visual bagus ya kan, kelihatan cukup elegan ya. Terus testimoninya juga bagus-bagus, meyakinkan, trusted, dan udah established dari tahun 87 ya. Betul. Jadi ini bukan bootcamp yang sembarangan ya guys ya, gitu. Itulah dari awalnya dari situ. Dari ads. Tapi kalau misalnya kalau aku dengerin cerita Kak Syifa tadi gitu, maksudnya ini kan ada banyak perubahan juga kayaknya. Kelihatannya ya gitu. Harus dong, masa sama. Nah, perubahan yang mungkin setelah Purwadikanya deh. Mm-mm. Kalau dari Kak Syifa sendiri Kalau ngerasanya dari aku apa? ya. Oke, semenjak Purwadika nih. Mm-mm. Yang tentunya pertama technical skill-nya aku Betul. meningkat ya. Yang awalnya aku nggak tahu, oh ternyata kalau data science ada library ABCD untuk bisa memprediksi suatu data gitu. Terus ternyata banyak juga sih yang harus kita terapin di dunia kerja karena nggak semata-mata technical skill yang dilihat. Contoh communication, problem solving. Karena kalau kita tahu datanya, tapi kita nggak tahu apa yang mau dilakuin setelahnya, itu bakal useless. Zaman sekarang itu ya user ya terserah lu mau pakai cara apapun gimana, as long as ada bukti dan apa ya akurasi, ya go with it gitu. Terus ntar gimana impactnya ke bisnis kayak gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya sekarang kayak nggak bisa cuma dari satu sisi, kita harus ngelihat secara komprehensif gitu. Dan aku dituntut untuk belajar dinamis juga iya, tadi time management iya gitu. Dan belajar memimpin diri sendiri juga iya gitu. Jadi banyak sih, alhamdulillah semuanya hampir semuanya positif. Itu yang Kak Syifa rasain perubahan-perubahan yang setelah lulus dari Purwadika. Iya. Kalau Mas Givari sendiri? Perubahan setelah dari Purwadika yang didapat banyak. Contohnya ya, sebelum Purwadika, bahkan sebelum originalnya aku ya, Oke. secara karakter, Secara karakter. itu aku orang yang nggak bisa ngomong sebenarnya. Ini nih belajar, dibiasain. Jadi sebelum ini aku kalau misalnya di tongkrongan, lo kok diam aja sih, sariawan ya. Nah itu tuh aku orang itu tuh aku dulu. Di Purwadika kan ada project tim juga kan, yang Mas Syifa salah satunya. Itu juga dituntut bisa komunikasikan apa yang kita pikirkan kan. Benar. Jadi dulu aku orangnya tuh hidup di dalam kepala istilahnya. Di dalam kepala aku tuh seru.
Tapi nggak ada orang yang tahu itu apa isinya apa Iya, sebenarnya. mikirin apa nih? Yang Karena di- nggak bisa dikomunikasikan ke orang-orang. Nah, aku dapetin salah satunya paling berguna itu ya ini. Cara mengalirkan isi kepala aku ke orang-orang. Masih ini filosofi sekali. Kan mau jadi penulis dia. bener. Tapi nggak apa-apa mas, bagus. Kalau Mas Andi sendiri gimana mas? Perubahan yang paling berasa setelah lulus dari Purwadika? Oke, wah itu sih banyak sih ya. Jadi mungkin di Purwadika itu kan ada tugas untuk bikin video ya. Jadi selain kita itu harus menyelesaikan project secara teknikal, kita harus bikin video tuh untuk caption ya projectnya. Nah di situ kita kan jadi latihan ngomong tuh, latihan menjelaskan. Nah itu yang juga jadi salah satu cikal bakal kenapa aku bikin konten tentang data. Oke. Nah, latihan ngomong di depan kamera itu jadi basic untuk aku bikin konten atau content creation. Yang kedua, nah setelah lulus dari Purwadika Data Science, aku baru tahu ternyata dunia kerja, dunia teknologi, dunia IT itu luas banget. Luas banget, Mas. Ingat ya, Sif, kita kan ikut Data Science Weekend di acaranya Data Science Indonesia. Itu juga kita PD-nya kan gara-gara punya ilmu ini. Dan ternyata kita di situ ketemu banyak banget orang yang ahli di bidangnya, Mas. Jadi secara relasi itu berubah, secara personal branding berubah, income juga berubah. Nah, itu yang cukup penting. Money ya, Mas. Nah, itu cukup Tadi penting. tetap ya. Iya. Uang, knowledge, dan passion. Nah, Ini berarti lumayan berubahnya banyak juga ya mas ya. Kalau konten kreator, jadi konten kreator sekarang followers udah berapa mas? Nah, kalau jadi konten kreator kan kita yang ditanya. Followers udah berapa mas sekarang mas? followers sih masih 80.000. Masih 80.000. Ya, Oke, kita buat nyentuh 1.000 aja kayaknya susah ya. Iya. Harus pakai fake followers mas. Kalau akun pribadi mah 80.000. Yes. Itu di mana sih biasa Mas Andi bikin Aku konten? di Instagram, terutama Instagram, tapi ini sambil jalan post di TikTok dan YouTube juga. Viewers berapa Mas? Gimana? Viewers. Viewers. Wah, Rata-rata? Rata-rata ya. Jadi paling rendah tuh sekarang 10.000. Terus yang rata-ratanya mungkin 100.000. Paling tinggi 8 juta. Ya sebelum terkenal kita ini ya. Iya. Bisa. Nah, kan udah nanya nih followers dan rata-rata video. Yes. Harga endorsement. Jangan. Wah, itu sih kayaknya lebih gede sih. Amin. Amin. Nah, aku penasaran nih. The hackathon-nya. Dari tadi kan kita udah ngobrolin kalian sebelum Purwadika, setelah Purwadika. Terus kalian juga baru belakangan ini habis ikut hackathon. Ini bisa dijelasin sedikit nggak sih secara singkat hackathon itu sebenarnya apa sih gitu? Ngapain sih? Oke, hackathon ya. Jadi sebenarnya tiap perusahaan punya preferensi yang beda-beda Mas terkait definisi hackathon ini. Ada yang fully ngomongin teknis, jadi mirip banget dengan capstone projectnya Data Science. Oke. Itu yang di lomba sebelumnya ya, Sif ya. Nah, tapi yang kemarin yang kita ini boleh disebut ya, hackathon mana? Boleh. Oh ya, di Hackathon Bank Indonesia itu selain kita ngomongin AI, machine learning, itu kita juga harus ngomongin bisnisnya. Jadi agak semi dengan business competition. Ini lombanya agak mirip dengan Drakor Startup. Tapi kalian awalnya tahu dari mana tuh si hackathon apa BI ini ya, Bank Indonesia ini? Taunya dari Siva mana? tuh yang Tahu dari aku. Karena Oke. kebetulan saat itu pernah berkesempatan lah untuk ada suatu project yang emang setiap aku lewat ada iklannya terus. Berarti dari Kasifa ngajak Andi Andi. Iya, karena kita pernah lomba bareng juga sebelumnya. di DSI. Ya, DSW itu kita namanya. masuk ke top 4 ya, Sif ya. Iya. Dan itu anak Purwadika semua. Enggak, maksudnya pesertanya. Enggak, Oh, tim enggak. kita, tim kita. Tim kita anak Purwadika semua. Tapi musuhnya dari mana-mana Mas, banyak Mas, dari kantor-kantor yang Oke. udah keren juga lah pokoknya. Pesaingnya juga cukup keren waktu itu. Oke, taruh lo bentar. Ini aku penasaran karena kan aku kan awam nih ya. Iya. Untuk orang awam, Iya. hackathon atau tadi DSW. DSW itu tuh seberapa gengsi sih? Maksudnya apakah ini yang gede banget yang wow di kalangan anak-anak DS atau ya udah middle-nya aja? Oke. Menurutku sih ini keren ya Sif ya. Cukup keren karena setiap kita lagi wawancara, lagi pitching itu kita bisa bawa
embel-embel hackathon atau top sekian datathon. Itu ngaruh banget. Dan ini Mas, tadi kan dari konten ya. Setiap aku diundang jadi speaker, pembicara, selalu aku kasih embel-embel hackathon. Selain Purwadika ya, ada hackathon atau datathon juga. Itu cukup memberikan trust ya ke publik. Oh, berarti benar-benar bergengsi dong ya hitungannya ya. Powerful. Ya, karena bisa berimpact segitunya. Iya, bisa dibilang karena kan dua-duanya skalanya nasional ya, siapapun bisa ikut. Mau jago, mau enggak, bebas ini masyarakat umum gitu. Yang pertama itu ya saingan kita ratusan lah, dan kita tuh dituntut untuk masuk ke senior kategori karena kan kita dihitungnya udah lebih dari 2 tahun pengalaman. Nah, yang hackathon ini coba tebak kira-kira berapa? Ya ribuan dong pasti. Yes. Iya, ribuan. 2000 sekian. 2100 sekian ya sih. Pesertanya. Yes. Iya. Dan kalian berhasil menjadi finalis. Top 10. Top 10. Top 10 dari 2000 sekian. Satu-satunya lulusan bootcamp. Jadi musuhnya itu ada yang lead, ada yang ex perusahaan transportasi online yang gede, ada head of perusahaan farmasi tertua juga di Indonesia. Oke. Dan itu kita kompetisi bareng, diskusi bareng. Ya, saling networking juga jadinya. Bahkan proyeknya ada yang udah jadi dari tahun lalu lah. Ada yang dia mungkin ya itu produk yang udah jadi, itu banyak banget sih. Jadi kita nggak expect ternyata kita ini ya seberani ini loh ngelawan mereka-mereka yang udah lumayan suhu gini. Kita create from scratch, Kak. Iya. Aplikasi kita create from scratch. Toolsnya aja kita baru megang waktu itu. Karena kan dituntut pakai GCP tuh. Wow. Tapi kan aku cukup amazed sih, aku cukup kaget sih karena lawannya adalah orang-orang yang memang mungkin entah itu background pendidikan, memang dari awal mereka mungkin udah ngeset ke arah sana ya. Sedangkan kalau kalian kan bootcamp nih kan, cuman berapa bulan. Iya. Oke. Tapi yang bisa aku tarik adalah karena gini, ekspektasi yang di hackathon ini kan tadi sekali lagi dia bukan teknis doang. Sejago-jagonya aja mungkin orang yang lead lah, let's say di suatu kantor itu ada juga kok yang pas aku ajak ya dia gak berani juga. Karena dia gak berani untuk explore, aku gak ngerti machine learning, aku gak tahu bisnisnya gimana. Itu dia, karena kita mungkin punya keinginan untuk belajar semua hal yang tadi, dan itu beneran work sih. Jadi kita emang jangan melihat sesuatu dari satu sudut pandang aja. Jadi itu mungkin yang bisa ngebawa kita sampai titik ini. Oke, keren banget. Applause buat kalian. Lulusan bootcamp, terus jadi top 10 finalis gitu ya. Mungkin aku sih masih beberapa kali masih ngeliat lah di luar sana yang ngomongin kalau sekarang anak-anak IT dipegang sama anak-anak lulusan bootcamp nih, nggak jelas, bla bla bla, baru belajar berapa bulan udah sosokan ngerti kayak gitu-gitu. Tapi kalian bisa membuktikan kalau misalnya omongan itu salah kan. Nah, sekarang aku pengen tanya, tadi Mas Andi sempat ngomong kemana-mana sekarang bawa-bawa embel-embel hackathon dan lain-lain. Ini memang benar-benar nge-boost kredibilitas kalian nggak? Banget. Kalau ngomongin di sisi pekerjaan, apakah jadi ada project yang masuk setelah hackathon, kerjaan-kerjaan baru, offer baru mungkin? Apakah ada yang jadi kayak gitu kah? Kalau dari aku ya, sebenarnya aku mix antara hackathon dan mungkin background pengalaman di Purwadika. Jadi ketika aku pitching dan ini sedang lagi berjalan ya, jadi mohon doanya ya. Jadi ada mau project juga tambahan, jadi menambah pekerjaan lagi gitu. Nah itu aku juga membawa hackathon sebagai salah satu project yang udah pernah kami kerjain lebih tepatnya. Kayak gitu, dan itu berdampak karena ya ibaratnya user itu pasti melihat kamu pernah bikin apa aja. Iya betul. Nah kalau kita hanya sekedar fake project, dalam arti kan kurang nampol ya ibaratnya. Tapi ini saya pernah bikin project ini untuk Bank Indonesia gitu kan, gede ya namanya. Bank Indonesia, kita bisa melewati sekian ribu peserta kayak gitu. Kalau misalnya Kak Siva, gimana Kak? Yang dampaknya hackathon ini iya, ya. setelah hackathon. Ya itu tadi mungkin ini secara tim juga kemarin kalau akhir-akhir ini kan kita sempat dikontak juga sama panitia yang emang kebetulan relate nih sama isu yang dihadapi Indonesia saat ini. Oke.
ya kalau boleh sebut ya, ini gambaran misalnya terkait judul kan yang lagi rame. Nah, bisa nggak sih dikembangin karena kebetulan inline sama yang apa kita kerjain. Sebenarnya lagi tahap konsiderasi juga ya. Entah gimana ya, cuma ya mohon doa aja, semoga kalau ini suatu kesempatan ya ini bisa jadi kebaikan buat semuanya lah. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ya aku kan emang lagi coba ini juga ya, ada kesempatan yang lebih baik ya menurutku. Benar. Nah, waktu aku interview, aku kan ngejelasin juga nih salah satunya dengan hackathon. Dan itu menjadi salah satu portfolio kuat gitu. Pas ditanya apa sih top achievement selama hidupmu? Wih, itu Iya. jadi top 10 hackathon Iya. BI. Itu kan pertanyaan umum waktu wawancara kan. Iya. Ya udah aku jualnya di situ sih. Dan ya alhamdulillahnya dari triggernya itu usernya tertarik. Ya alhamdulillahnya sih ini ya lagi semoga berjalan aja ya, gitu. Outputnya baik. Kalau Mas Givari sendiri gimana Mas? Setelah hackathon? Setelah hackathon, kalau aku pribadi kan pergerakannya bisa dibilang perlahan tapi pasti ya. Udah mulai. Jadi sebenarnya aku setelah itu nggak berusaha nge-showcase sih, belum. Yang paling berasa perubahannya dari secara internal aku yang secara hard skill dan soft skill tadi yang nambah di berbagai apa namanya? Aspek lah Iya, ya. berbagai aspek. Oke. Hackathon ini berarti kalian bikin suatu produk ya berarti? Apa? Iya. Yaps. Iya. Produk. Apa sih yang kalian bikin? Oke. Nah, ini nih. Nah, yang kita bikin sebenarnya cukup sensitif sebenarnya. Jadi tentang pencucian uang. Deteksi pencucian uang berbasis machine learning. Nah, selain kita bisa detect transaksi-transaksi yang mencurigakan, kita bisa cek orang-orang yang kemungkinan terlibat. Misalkan ini contoh kita aja ya, Givari Iya. Givari itu terdetek sebagai mencurigakan pencucian uang. Nah, kita bisa cek salurannya tuh. Dia pernah terkoneksi kemana aja. Contoh, ternyata dia connect ke Andi, connect ke Siva. Oh, berarti kemungkinan ini komplotannya Givari juga ada possibility untuk pencucian uang. Dan itu berbasis machine learning, Mas, enggak di checking manual. Itu apakah semua peserta sama kayak gitu? Beda ya? Oh, beda-beda. Beda-beda. Ya, Tapi temanya apa nih? finance. Temanya temanya finance. digital ekonomi. Iya. Tapi selain itu juga kita mengintegrasikan sama data pinjaman online. Karena Oke. yang baru-baru ini terjadi bisa jadi P2PL itu dijadikan wadah juga buat pencucian uang. Selain itu juga kita pakai metode deep learning. Jadi untuk simpelnya adalah kan itu suatu metode yang bisa belajar terus-menerus kayak otak manusia gitu. Jadi nggak cuma ya udah belajar ini udah beres, tapi deep learning ya sama kayak ChatGPT, dia bakal belajar terus dari data-data yang baru gitu. Iya. Jadi kita pakai metode-metode itu dan di endingnya juga kita ada fitur kayak chatbot yang itu bisa membantu user untuk menganalisis hasil prediksi si machine learning. Apa sih polanya kayak gimana secara historical misalnya kayak gitu. Tapi penentuan si judul produk ini diskusi bareng-bareng. Apa memang kalian ngecek ya udah ya memang yang lagi terjadi aja gitu, yang lagi happening aja. Nah, oke, ini sekalian mungkin kita mention ya, appreciate salah satu teman kita namanya Emma. Nah, itu sekarang dia lagi berkuliah. Kalau secara job desk dia fokus di modeling. Jadi kita lumayan secara flow itu lumayan oke lah, Mas. Dia modeling, Givari back end dan front end. Siva itu lebih ke ETL, data engineer, aku lebih ke data visualization dan delivery-nya. Jadi kita cukup compact tuh, Mas. Nah, lalu tadi ya, untuk penentuan judul memang awalnya dari sahabat kami, si Emma itu salah satunya, Sif ya. Nah, terus ternyata ada relevansi dengan Siva. Coba Iya. ceritain dong, Sif. Ya, aku pernah riset juga terkait money laundry. Jadi pernah nge-save aja sih kayak dibikin folder. Kenapa nggak ini aja? Dan itu kebetulan banget. Kenapa bisa beririsan gitu. Dan ditambah lagi ada pinjol dan judol gitu. Jadi kan ini dari 3 reason udah cukup kuat. Cukup seksi lah gitu isunya bisa dibilang. Ternyata ya betul, yang ngambil jarang. Iya. Dan buktinya BI tertarik dan kita sempat hearing session ke berbagai unitnya mereka, presentasi. Iya, ditanya-tanyain dari unitnya langsung. Setelah hackathon kalian sebagai top 10 gitu kan, banyak banget yang kalian dapetin seperti tadi bilang dapat project dan lain sebagainya. Apa nih mungkin pembelajaran yang bisa kalian share ke teman-teman yang nonton? Oke. Gimana nih untuk kayak
bisa nekat dan lain-lain. Pokoknya apapun itu deh. Pembelajaran-pembelajaran yang mungkin bisa dibilang mah prinsip kali ya. Prinsip yang kalian pegang. Prinsip yang kita pegang ya. Bisa sampai kayak gini. Coba boleh. Siapa dulu? Oke. Siapa dulu? Yowes. Satu-satu. Oke, dari aku Oke, dulu deh. Mas Andi dulu. Silakan Mas, Oke. kamera. Kalau aku biasanya punya prinsip ini ya. Kalau kita selalu setia dengan perkara kecil, pasti ketika kita dikasih perkara yang lebih besar, pasti kita bisa handle. Sama halnya dengan hackathon ya. Hackathon itu benar-benar kayak penyusun Lego atau brick ya. Jadi satu sampai Legonya itu jadi. Itu pertama. Yang kedua, ini mungkin bukan prinsip hidup ya, tapi bisa jadi usulan buat teman-teman yang mau ikut hackathon sih. Okay. Nah, di Purwadika itu kan cukup lengkap ya. Ada UI UX, digital marketing, data science, dan web developer. Ibaratnya nih, setiap orang ada satu dari subjek ini, itu sudah kuat banget untuk ikut hackathon. Jadi ada yang ngerjain modelingnya, data science, ada yang ngerjain web developmentnya, ada yang ngerjain UI-nya, lalu ada yang ngomongin bisnisnya, anak digital marketing. Karena balik lagi, kemarin yang dapat skor bagus di Hackathon Bank Indonesia itu orang yang tahu bisnis. Oke. Ya. Lanjut. Kak Siva, gimana Kak Siva? Ya. Apa nih pembelajaran yang bisa Kak Siva share ke teman-teman? Ya, kita juga harus open terhadap perubahan. Ya, bisa dibilang ya kayak booming sekarang kan Gen AI gitu. Mungkin 5 tahun lagi ada lagi yang lebih lagi dari Gen AI. Tapi yang aku highlight di sini ya jangan takut dengan adanya Gen AI. Oh, kayaknya pekerjaannya ntar gimana nih, bakal berkurang atau gimana gitu. Justru yang kalau aku tangkap dari seminar-seminar, Gen AI itu hanya sebuah tools teman-teman. Jadi pekerjaan yang nggak bisa digantikan adalah pekerjaan yang melibatkan emosi dan interaksi gitu. Jadi intinya gimana sih kita memahami bisnis suatu bidang itu sendiri kayak gitu. Terus juga ya jangan takut lah untuk memulai gitu, karena ada beberapa yang menurutku dia lebih jago dari aku karena dia nggak berani mulai, dan dibanding aku yang mungkin ya skillnya di bawah dia dan aku berani gitu. Jadi karena kesempatan kayak gitu nggak tahu bakal ada kapan lagi gitu sih. Jadi mungkin dari aku kalau bisa dipilih satu kata nih, berani mungkin. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya. Ya mungkin itu Mas. Kak Givari, apa nih pembelajaran mungkin yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton? Sukailah belajar. Temukanlah style belajar kamu, cocoknya apa. Kalau di bootcamp itu menurut aku terus strukturnya bagus karena memuaskan aku di bagian ini tuh ilmu untuk apa itu dia ada. Jadi itu aku shout out ke Kak Abi dulu, mentor aku di Purwadika. Dia cara ngajarnya juga Enak enak. Jadi aku tahu tuh ini belajar ini tentang ini buat apa-apa. Jangan berhenti belajar lah ya pokoknya. Jangan berhenti, karena ya balik lagi ya, ilmu tuh berkembang, apalagi kita yang di dunia digital ini ya, kita fokusnya di IT, ya kita nggak tahu bulan depan ada apa tiba-tiba. Besok ada apa, tahun depan ada apa, pasti berubah-berubah tuh. Oke. Terima kasih banyak Mas Andi, Kak Siva, dan juga Mas Givari udah mau ngobrol-ngobrol di obrolan karir digital kali ini. Dan buat teman-teman semua jangan lupa subscribe channel YouTube Purwadika, like, komen, dan share juga video ini ke semuanya. Dadah, sampai jumpa. Bye.